A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, bapak-bapak dan ibu-ibu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai atau menjadi pemimpinmu. Ini sekaligus mengingat buat kita ya, kalau milih pemimpin jangan dari kalangan mereka, kan begitu ya, atau yang mirip dengan mereka, kan begitu. Nah ini, jangan menjadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Kalau kita menjadikan mereka pemimpin, ya, maka kita berarti termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, kita coba sinkronkan dengan pembahasan kita di pagi hari ini tentang tasyabbuh. Ya, di sini dikatakan menjadi pemimpin. Pemimpin itu kan yang diikuti, gitu ya, Pak ya. Pemimpin itu kan yang diikuti. Jadi, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tentang tasyabbuh ini, maka kita tidak boleh ya menjadikan mereka ya, atau kita tidak boleh mengikuti mereka, menjadikan orang-orang Yahudi sebagai contoh untuk diikuti dalam banyak hal, khususnya yang menjadi kekhususan mereka, gitu. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengikuti mereka, maka kita termasuk bagian dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Al-Maidah 51. Yang kedua, surat Yunus. Ya, surat Yunus ayat 89. Kalau nggak salah surat yang ke-10 ya. Surat yang ke-10. 89 ayatnya. Allah berfirman, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonanmu berdua, ya, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Fastaqima. Ini berdua, ya. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa dan siapa? Nabi Harun alaihissalam. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu yang dimaksud adalah Fir'aun dan kaumnya. Begitu. Nah, sebelum ayat ini, ya, nanti bisa dilihat, ini bercerita tentang bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun, ya, atau ketika berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun itu merasa minder, ya. Ya, Nabi Musa mengatakan bahwa, ya, sudah Pak, ya. Syukron, jazakallahu khair. Oke. Biar fleksibel pakai ini aja ya. Nanti ya Bu Alia ini akan diambil. Oke. Baik, kita lanjutkan ya, masih di surat Yunus 89. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ketika datang ke Fir'aun, dia melihatkan kerajaan Fir'aun yang sangat luar biasa. Ya, sehingga mereka berdua mengatakan bahwa Fir'aun itu punya segalanya. Ya, yang harta, yang kerajaan, kekuasaan, kemampuan dan lain-lain. Nah, sehingga Nabi Musa berharap kepada Allah ya untuk menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ya, hartanya dimusnahkan dan sebagainya. Maka kemudian Allah menjawab, ya, sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua. Ya, sebab itu tetaplah kamu berada pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Poin ini ya.
ini kan ibrah itu, pelajaran itu kan diambil dari keumuman lafaz, gitu kan? Bukan hanya kekhususan konteks kejadian suatu perkara, gitu ya. Akan tetapi lafaz secara umum. Kita tidak boleh mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, artinya kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik. Begitu maksudnya. Nah ini, maka Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam tidak boleh atau dilarang mengikuti Fir'aun dan kaumnya. Begitu ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah surat Al-A'raf ayat 142. Surat yang ke-7 ya. Allah berfirman dalam penggalan ayat ini, wala tattabi' sabilal mufsidin. Dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jangan mengikuti orang-orang yang membuat kerusakan. Siapa orang-orang yang membuat kerusakan itu? Tiada lain adalah orang-orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang-orang munafik. Ya, maka kita tidak boleh mengikuti jalan-jalan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, gitu ya. Kemudian apalagi? Ya, akhlak mereka, adab mereka, cara berpakaian mereka dan seterusnya. Begitu, baik. Satu lagi dalam surat Al-Baqarah 120. Ya, sebenarnya banyak ayat-ayat yang lainnya, nanti bisa digali, silakan. Supaya lebih ringkas, ya kita langsung ke surat Al-Baqarah 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ya tidak akan ridho, tidak akan senang kepada kalian hingga kalian mengikuti apa? Agama mereka. Ini sudah menjadi kepastian. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita malah enteng saja ngikutin mereka gitu ya. Padahal Allah mewanti-wanti. Ya, Allah sudah mewarning bahwa mereka tidak akan ridho sampai kita benar-benar mengikuti ajaran mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Nah, artinya di ayat ini dikatakan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan itu datang kepada kalian, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kalian. Ya, artinya ini terlarang untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan apalagi ajaran-ajaran mereka. Ya, silakan Pak. Ahlan. Baik, ini jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa ayat Al-Qur'an dalam pembahasan ini ya. Jadi, tadi disebutkan yang pertama surat Al-Maidah 51, kemudian surat Yunus 89 dan surat Al-A'raf 142 serta surat Al-Baqarah 120 ya. Di dalam surat Al-Baqarah ini kita bisa mengambil pelajaran lain bahwa mereka orang-orang kafir ya, khususnya dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani, itu akan berusaha untuk terus menjadikan kaum muslimin mengikuti ajaran-ajaran mereka ataupun kebiasaan-kebiasaan mereka. Sampai-sampai ada yang mengatakan gak apa-apa KTP mereka, maksudnya orang-orang Islam itu KTP-nya muslim, akan tetapi ya perbuatannya, kebiasaannya itu mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu. Dan itu terjadi di sebagian kaum muslimin ya, saat ini kan begitu ya, sehingga apa yang disampaikan dalam firman Allah ini benar adanya ya, sehingga penting sekali untuk penguatan akidah kaum muslimin dari segala bentuknya, untuk mentarbiyah mereka supaya mereka faham akan hal ini, jangan sampai ikut-ikutan sehingga jatuh pada perbuatan tasyabbuh. Baik. Kemudian dalil-dalil dalam hadis Nabi SAW tentang tasyabbuh ya. Hadis yang sangat masyhur, setiap momen ini pasti diulang-ulang ya biasanya
antara Valentine sama tahun baru gitu kan. Begitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, sehingga ya kita harus berhati-hati. Nah, dalam hadis ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ini kan umum ya, dikatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, di sini ada para mungkin orang ya atau para ulama itu membagi tasyabuh itu menjadi dua. Sehingga ada tasyabuh yang baik, ada tasyabuh yang tercela atau yang buruk. Ini kan umum ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, para ulama mengatakan makna hadis ini adalah barang siapa yang menyerupai orang-orang saleh dan mengikuti mereka, dia akan dimuliakan sebagaimana orang-orang saleh itu dimuliakan. Ini ternyata bukan baterainya ya. Nggak apa-apa, itu aja ditaruh sini Bu. Dikatakan oleh Imam Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang menyerupai, yang tasyabuh dengan orang saleh, maka dia akan dimuliakan sebagaimana orang saleh itu dimuliakan. Sehingga kalau kita lihat bapak-bapak yang baru datang, masya Allah ya, pakaiannya Muslim ya, menunjukkan orang saleh ya. Meskipun katakanlah ya, kalau bapak-bapak yang di sini pasti insya Allah saleh. Kalau ada orang ya di luar, dia bukan orang saleh, kita tahu, tapi begitu dia menggunakan pakaian orang saleh atau mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh orang saleh, katakanlah pakaiannya misalkan yang muda ya contohnya, maka dia akan apa? Dikatakan bagian seperti seperti orang yang diikuti itu, sehingga orang akan menyangkanya itu orang soleh ya, atau bahkan akan mendapatkan efek daripada dia tasyabuh dengan orang soleh itu. Sehingga penting ini ya, ternyata penampilan tentunya dengan niat yang lurus. Kalau niatnya tidak ikhlas, bukan karena Allah, bukan karena ingin mengikuti orang soleh, maka ya lain lagi nanti balasannya, kan begitu. Nah, barang siapa yang mengikuti orang soleh, maka dia akan dimuliakan sebagaimana orang soleh itu dimuliakan. Dan sebaliknya, siapa yang menyerupai orang-orang fasik, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Siapa yang menyerupai orang-orang fasik, dia pun akan dihinakan sebagaimana orang-orang fasik itu dihinakan. Walaupun dia orang muslim ya, orang beriman, tapi begitu dia menyerupai orang-orang fasik, maka dia pun akan mendapatkan imbasnya. Ya, kalau misalkan ada orang katakanlah tukang berzina, dia punya ciri khusus misalkan, baik di potongan rambutnya, di pakaiannya, gitu, ataupun di hal-hal lainnya yang benar-benar menjadi ciri khusus. Kemudian ada orang mukmin kok kemudian mengikuti kekhususan orang itu, ya tasyabuh dengan orang itu, maka dia akan kena imbasnya. Ya, mungkin orang mengatakan, oh itu tukang main perempuan, tukang berzina misalkan, atau itu tukang pembunuh ya, kok sama-sama penjahat yang itu, kan begitu. Nah ini jadi demikian. Dan siapa yang terdapat padanya ciri-ciri orang mulia, dia akan ikut dimuliakan walaupun belum tentu dia memang orang yang mulia. Nah tadi kembali ke awal tadi, begitu ya. Ya artinya hadis riwayat Abu Dawud ini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ini punya dua makna. Kalau kita tasyabuh dengan orang-orang saleh, tasyabuh dengan para ulama, ya, tasyabuh dengan orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa, maka kita dikatakan kita bagian dari mereka, ya, seolah-olah begitu ya. Dan sebaliknya, nah ini warning buat kita, kalau kita tasyabuh dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik, maka kita pun akan dihukumi sama seperti mereka. Nah begitu, nanti kita akan lihat bagaimana aplikasinya. Nah Bapak dan Ibu yang berbahagia, menurut bahasa Arab di sini ya, walaupun Anda bukan ahli bahasa Arab, tapi di sini dikatakan bahwa tasyabuh itu berasal dari wazan tafa'ul. Wazan
Wazan itu timbangan. Ada kalau dalam pelajaran shorof itu ada wazan, namanya timbangan, ya. Iya. Nah, di sini ada wazan namanya tafa'ul. Yang berarti wazan tafa'ul ini berarti adalah mutawa'ah, yaitu menurut atau mengekor, ya, mengikut gitu kan. Kemudian takalluf, memaksa, dan atau tadarruj, yaitu bertahap. Dalam apa? Dalam melakukan suatu perbuatan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tasyabuh, wazannya tafa'ul. Dalam hal ini terdapat faedah. Ya, terdapat faedah. Faedahnya apa? Yaitu perbuatan tasyabuh dengan wazan tafa'ul tadi, yang artinya mutawa'ah, menurut, kemudian takalluf, memaksa, dan tadarruj, bertahap, ya. Nah, perbuatan tasyabuh dilakukan sedikit demi sedikit. Yang awalnya seorang hanya merasa terpaksa dengan perbuatan ini, ya, atau hanya iseng-iseng gitu ya. Kemudian lama kelamaan dia menjadi mengekor, benar-benar mengekor dan terbiasa dengan perbuatan itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka lama kelamaan dia akan tunduk kepada mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, jadi ini apa namanya? Sifatnya ngekor kemudian bertahap gitu ya. Sehingga dalam hadis yang lain kan ada ya. Hadis yang insya Allah sama-sama sering kita dengar atau sering kita baca ya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, latat tabi'ana sananal ladzina min qablikum shibron bi shibrin dira'an bi dira'in, ya, dan seterusnya. Sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, min qablikum, yaitu jalan orang-orang Yahudi Nasrani gitu kan, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai jika mereka orang-orang sebelum kita Yahudi dan Nasrani itu, ya, masuk ke lubang dub pun kaum muslimin akan mengikutinya, ya, pasti akan mengikutinya. Dan kemudian dalam hadis ini dikatakan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Maka beliau SAW menjawab, lantas siapa lagi? Jadi begitu. Dan memang begitu realitanya ya, kaum muslimin mengikuti sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lama-lama sampai kalau orang-orang kafir melakukan hal yang besar pun diikutin, hal yang dahsyat pun diikutin, sampai-sampai ya, yang mengancam akidah pun diikutin, bahkan dibela-bela mati-matian. Seperti apa? Mengucapkan selamat Natal. Mengancam akidah enggak? Mengancam. Kenapa? Sebab Natal itu kan apa? Iya, kelahirannya Tuhan ya, Yesus. Masa kita mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan selain Allah, atau minimal anak Tuhan? Masa kita mengucapkan selamat kepada keyakinan yang mengatakan Allah punya anak? Kan nggak mungkin. Allah itu tidak beranak, ya, dan tidak diberanakan, kan begitu. Nah ini sampai-sampai itu dibela-bela oleh bukan hanya kaum muslimin yang umum, tokohnya pun ikut membela, ya, seolah-olah bagi orang yang nggak mengucapkan itu nggak toleran atau nggak toleransi gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga penting. Baik. Jadi tadi ya, tasyabuh wazannya tafa'ul, yang artinya tadarruj, bertahap. Dan hati-hati kalau kita tasyabuh sedikit, jangan-jangan sejengkal sampai-sampai kita benar-benar dekat dengan orang-orang kafir. Nah, begitu. Kemudian hadis yang kedua, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina. Nah, ini jelas. Kalau hadis ini sudah jelas tidak terbagi menjadi tasyabuh yang baik atau yang enggak baik. Soalnya di sini dikatakan bukan termasuk golongan kami, ya, bukan termasuk golongan Rasulullah SAW, siapa yang menyerupai kaum selain kami. Ya, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina. Beliau melanjutkan, la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara, fa inna taslimal yahudi
al-isyaratu bil asabi wa tasliman nasara al-isyaratu bil kuf. Nah ini mungkin ya penting buat kita ya. Kadang-kadang kita melakukan ini. Nah ini harus dibedakan. Jangan sampai kita termasuk tasyabuh dengan mereka. Janganlah engkau bertasyabuh mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fa inna taslimal yahudi al-isyaratu bil asabi. Sesungguhnya salamnya orang-orang Yahudi itu dengan isyarat jari. Ada yang tahu kayak apa salamnya orang Yahudi? Dengan isyarat jari. Anda sendiri nggak tahu ya, nyari-nyari di YouTube juga nggak ketemu gitu ya. Ya, entah itu begini, ya, entah itu begini, entah itu begini. Nah, kalau begini jelas ya. Ini kan satanik kan? Nah, ini hati-hati anak-anak muda nih, ada anak muda di sini. Belum sampai gaya-gayaan begini gitu kan? Metal. Walaupun naudzubillah ya, dulu saya begitu waktu muda. Alhamdulillah sekarang enggak lagi begitu, kecuali ini nyontohin ya sekarang ya. Gitu. Harus bertobat yang begitu. Jangan. Ya jelas memang ini kalau ini satanik, maksudnya ini tanduk setan kan, tanduk setan. Nah ini jangan sampai begitu, kalau ketemu begini metal, gaya-gayaan nggak tahu padahal dia. Tapi ini minimal tasyabuh minimal gitu. Nah orang Yahudi salamnya dengan isyarat jari, ya cuman nggak tahu persisnya. Nah adapun Nasrani wa tasliman nasara al isyaratu bil kuf. Sedangkan salamnya orang-orang Nasrani isyarat dengan telapak tangan. Nah ini hati-hati ya. Nah cara kita membedakan bagaimana? Kan kadang kita juga refleks aja begini kan, ke teman kalau lagi ketemu di jalan begini ya. Bedainnya gimana? Jadi ucapkan salam. Jadi jangan hanya begini tapi assalamualaikum ya, atau nggak usah begini lah gitu ya. Kalau terpaksa harus jauh begini nggak apa-apa, assalamualaikum, tapi harus terucap salam sehingga kita menyelisihi siapa? Nasrani atau Nasoro tadi. Nah begitu ini, dan kita diperintahkan untuk selalu menyelisihi mereka. Selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah SAW sangat menekankan untuk menyelisihi orang-orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasrani, dan orang-orang kafir secara umum ya, termasuk orang musyrik apalagi. Rasulullah bersabda, khaliful musyrikin wa firrul liha wa ahwus syawarib. Khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan cukurlah pendekkan kumis. Ya ini perintah untuk menyelisihi mereka. Begitu, ini jelas ya. Jadi kita tidak kita benar-benar ditekankan untuk jangan sampai kita tasyabuh dengan mereka. Nanti ada yang bertanya, Ustaz, ternyata orang-orang Yahudi juga berjenggot gitu, terus gimana dong? Tapi asalnya mereka tidak demikian ya. Artinya kan jelas di sini ya, Rasulullah kan mengabarkan kepada kita. Ini berarti kebiasaan mereka dahulu itu ya, bahwa orang-orang Yahudi itu menyukur jenggot, melebatkan kumis gitu kan. Iya, menebalkan kumis, sehingga Rasulullah mengatakan khaliful musyrikin, ya selisih orang-orang musyrik, kemudian lebatkan jenggot, cukurlah kumis, begitu. Yang jelas di sisi yang lain ada perintah untuk apa? Memelihara jenggot, begitu. Jadi nggak usah, kalau orang-orang Yahudi berjenggot gimana? Ya pokoknya jenggot di nas yang lain ada perintah untuk dipelihara gitu, dipelihara. Baik, yang selanjutnya adalah masih hadis riwayat Abu Dawud ya. Rasulullah bersabda, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah kaum Yahudi karena sesungguhnya mereka tidak pernah sholat dengan memakai sendal mereka dan tidak pula dengan memakai khuf mereka. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak khususnya ya, ada yang pernah sholat menggunakan sendal atau sepatunya? Ada. Ini bagian dari sunnah kan ya, berarti ya silakan sekali dikerjakan gitu ya. Tapi jangan masuk masjid sini Pak, jangan. Jadi kalau sekarang kalau ke masjid jangan pakai sendal ya. Akan tetapi kalau misalkan di rumah atau di mana lapangan
lagi ada acara silahkan. Gimana Pak? Iya. Tapi kalau ke masjid yang karpet begini di zaman sekarang jangan. Di zaman dahulu memang ada perintah untuk sholat pakai sendal gitu ya. Artinya ini bagian dari sunnah. Kita lihat di sini saya sempat mengcopy ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia memperhatikan jika dia melihat kotoran atau najis pada kedua sendalnya, hendaklah dia membasuhnya dan sholat dengan mengenakannya. Oke, jadi kalau dia nggak melihat ada najis di sendalnya, ya sudah langsung masuk ke masjid dan sholat dengan sendalnya. Kalau dia melihat ada kotoran atau najis di sendalnya, bersihkan dulu, baru sholat dengan sendalnya, begitu. Makanya kalau saya pernah melihat, mungkin di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, sholat itu orang datang masih pakai sendal, pakai sepatu, sholat, giliran sholat sih ditaruh di sampingnya, di depannya. Artinya memang itu biasa. Rasulullah pun pernah waktu itu di dalam kajian fikih itu bab najis kalau nggak salah ya, sholat Rasulullah nggak tahu kalau sendalnya ada najisnya. Kemudian dikabarkan, dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa sendalnya ada najisnya. Kemudian dilepas oleh beliau dan ditaruh di sampingnya. Begitu ya. Pun demikian ya, kalau kita lihat di tayangan video di YouTube atau di ini, mereka lempar sendalnya di depannya aja gitu. Di sujud di belakang sendal atau di sampingnya sendal. Jadi itu bukan satu yang istilahnya buruk atau bagaimana gitu ya, itu biasa, satu yang biasa ya. Bahkan sholat dengan sepatu, dengan sendal pun ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk itu kalau kita melihat itu sholat kok pakai sepatu misalkan, kalau lagi ada acara di luar gitu ya, ya memang nggak apa-apa gitu. Bahkan ini kita diperintahkan untuk menyelisihi Yahudi Nasrani ya, Yahudi khususnya dalam hadis ini ya, agar kita sholat dengan sendal kita, karena mereka tidak sholat dengan sendal-sendal mereka. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ketika mengomentari hadis Anas bin Malik tentang hubungan suami istri di masa haid, ketika istrinya haid ya, kan dikatakan dalam hadis itu, lakukanlah apa saja terhadap istri kalian kecuali nikah, kecuali jima. Kan dalam ayatnya itu surat Al-Baqarah 222 ya kalau tidak salah, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya-tanya kepadamu Muhammad tentang apa? Mahid. Mahid dikatakan mahid tentang haid. Yang dimaksud mahid itu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah jalan keluarnya darah haid. Sehingga mohon maaf ya, yang dimaksud adalah kemaluannya. Maka ayat itu mengatakan kul huwa ada, katakanlah itu adalah kotoran ya, itu adalah kotor ya. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah an-nisa, wanita yaitu istri-istri ya, ketika sedang mahid, sedang haid. Dikatakan fil mahid, al mahid gitu kan, sehingga tadi maknanya adalah jalan keluarnya haid. Nah maka sehingga disimpulkan dari situ bahwa boleh silakan melakukan apa saja, bercumbu ya, berbuat apa saja terhadap istri kita, asal jangan fil mahid, yaitu mohon maaf di kemaluannya. Begitu. Bahkan dalam hadis-hadis itu ketika istri beliau sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan haid, maka beliau tetap bercumbu ya, akan tetapi tidak pada kemaluannya istri, kemudian bahkan ditutupi dengan sarung, begitu ya. Artinya ini dibolehkan. Nah, ketika mengomentari hadis Anas bin Malik ini, Syekhul Islam mengatakan maka hadis ini menunjukkan bahwa, oh ya mohon maaf. Jadi sebelum masuk ke pernyataan ini, orang-orang Yahudi ya dan juga Nasrani kalau tidak salah, ketika istri-istri mereka dalam keadaan haid ya, mereka itu menjauhi istri, meninggalkan istri. Bahkan sampai-sampai istri mereka yang haid itu tidak boleh tinggal di dalam rumah bersama suaminya.
Ya, jadi ditinggal dikeluarin dari rumah. Di luar, nah, katakanlah mungkin dibikin inian sendiri gitu ya. Mungkin dibikin ruangan sendiri. Ketika haid nggak boleh tinggal bersama suami atau keluarga di situ. Gitu kan? Nah, kalau orang Nasrani ini sebaliknya. Saya salah tadi ya. Orang Yahudi yang begitu meninggalkan, dijauhi, benar-benar ditinggalkan. Sampai-sampai kalau orang Nasrani sebaliknya. Haid pun diembat aja gitu kan, sehingga ini mereka benar-benar dua-duanya ya tersesat gitu ya. Selain maghdub juga dolin, gitu kan, dimurkai dan juga tersesat. Nah, sedangkan di dalam Islam ini masya Allah pertengahan, gitu kan. Tetap silakan suami istri, kalau istrinya lagi haid dia tetap bisa tinggal di rumahnya ya. Yang dimaksud dijauhi adalah tidak melakukan zina di kemaluannya. Bahkan boleh bercumbu segala macam. Nah gitu. Nah, mengomentari tentang hadis Anas bin Malik ini, Syekhul Islam mengatakan, maka hadis ini menunjukkan bahwa apa yang Allah syariatkan kepada nabinya ini sangat banyak mengandung unsur penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Begitu. Ya, bahkan beliau menyelisihi mereka dalam semua perkara yang ada pada mereka, sampai-sampai orang-orang Yahudi itu berkomentar, orang ini yang dimaksud adalah Rasulullah SAW tidaklah mendapati sesuatu pada kami kecuali berusaha untuk menyelisihinya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pun demikian diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Gitu. Nah ini. Apalagi dalam hal-hal yang menjadi kekhususan ini haram, benar-benar haram, tidak boleh diikutin. Kalau misalkan dalam hal-hal yang umum, yang mubah pun kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Contoh misalkan kalau orang-orang kafir, orang-orang Yahudi misalkan, orang-orang kafir secara umum, kalau jam tangan itu kan bukan tasyabuh, nggak jadi khususan buat mereka gitu ya, betul nggak? Ya bahkan sampai mengatakan dasi pun sudah tidak jadi kekhususan lagi buat mereka. Ya, jam tangan. Kalau misalkan jam tangan ini kan boleh karena bukan khusus, jadi kalaupun memakainya itu tidak menjadi tasyabuh yang terlarang tadi. Nah, namun kita diperintahkan dalam hal sifatnya. Kalau misalkan mereka terbiasa menggunakan jam tangan, mohon maaf kalau ada yang pakai jam tangannya di tangan kiri, maka kita berusaha menyelisihi mereka menggunakannya di tangan kanan, begitu. Ada yang pakai jam di sini? Nggak ada ya. Pakainya HP semua sekarang. Oh, tangan kanan pas Bapak, bener berarti, masya Allah. Ya walaupun mungkin saja nggak apa-apa, tapi maksudnya memang kita ambil pelajaran ya, dan menurut para ulama itu demikian. Kalau misalkan sesuatu yang tidak jadi kekhususan, tetap saja kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka ya, karena Rasulullah berusaha untuk menyelisihi mereka dalam hal apapun begitu ya. Nah ini pelajaran yang bisa kita petik dalam hal ini. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana contoh-contoh tasyabuh yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita sendiri ataupun keluarga kita, kaum muslimin yang lain, kemudian lama-kelamaan rame-rame ini menjadi hal yang lumrah gitu, yang biasa, yang tidak tidak menjadi hal yang dianggap buruk gitu ya. Padahal itu buruk ya, tidak baik karena menyelisihi atau melanggar tasyabuh tadi. Contohnya misalkan kita dari yang terdekat lah, seperti Ustaz Abu Alia tadi katakan, tahun baru, merayakan tahun baru Masehi gitu. Ini semua di sini insya Allah sepakat ya bahwa itu bukan dari Islam, betul tidak Pak? Betul sekali. Itu banyak sekali pelanggaran yang terjadi di sana. Ya, yang pertama adalah tasyabuh dengan mereka, jelas ini. Dan tasyabuh terlarang. Kan kita nggak mau kalau kita dikatakan bagian dari mereka. Ada yang mau dikatakan bagian dari orang-orang kafir. Baik, kalau tahun baru Masehi sangat kaitannya dengan Al-Masih kan, konon katanya ya. Kalau Januari, 1 Januari memang ini orang-orang kafir semua. Januari kan dewa Janus, seorang sosok dewa yang punya 2 muka depan belakang, ada muka depan, muka belakang gitu kan. Yang itu ya Januari diambil dari situ. Artinya merayakan itu berarti merayakan kelahiran mungkin ya dewa Janus itu. Begitu. Nah,
Kemudian apalagi tadi Al-Masih kaitannya dengan Al-Masih, Masehi, nama Masehi itu kaitan dengan Masehi. Ini menunjukkan bahwa itu punya mereka gitu ya. Maka kaum muslimin tidak boleh ikut-ikutan mengekor tasabuh terhadap perayaan-perayaan mereka, kan begitu. Kemudian apalagi pelanggaran dalam tahun baru? Ya, ada yang bisa menyebutkan nggak? Petasan, mubadir, ya. Mubadir, trompet. Nah, ini petasan trompet, mubadir, lonceng gitu ya kan. Bapak dan Ibu, trompet, tahu nggak trompet? Orang-orang Yahudi itu memanggil jamaahnya untuk ibadah dengan apa? Trompet. Ini tasabuh nggak? Tasabuh sekali, gitu ya. Kemudian orang-orang Nasrani dengan lonceng, orang-orang Majusi dengan apa? Api, bakar api, ya, sehingga mengundang jamaah untuk ibadah atau beribadah kepada api, gitu kan. Nah, sehingga lengkap dalam tahun baru itu. Makanya kalau kita tidak pernah mau duduk sebentar atau membaca tentang bahaya tasabuh ini, ya mungkin lama-kelamaan kita juga hilang sensitifnya, hilang, dan ini ngeri sekali gitu kan. Jangan sampai seperti itu, apalagi terjadi kepada keluarga kita, anak-anak kita. Ya, kita sebisa mungkin mengingatkan mereka kepada kaum muslimin sebagai rasa cinta kita kepada mereka, bukan menghukumi mereka, bukan mentungin mereka, bukan. Sama sekali bukan. Tapi sebagai rasa cinta kita, seperti tadi Ustaz Abu Alia mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia harus mencintai apa yang ada pada dirinya juga ada pada saudaranya. Artinya kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau kita cinta hidayah kepada kita, maka kita harus cinta hidayah kepada orang lain. Sehingga nasihat, dakwah itu bentuk cinta kita kepada mereka. Ya, sama sekali bukan untuk menghukumi mereka atau untuk mentungin mereka, bukan. Tapi sebagai nasihat agar mereka sama-sama selamat. Kan begitu ya. Kalau orang nggak sholat, kita datangin, Pak, sholat berjamaah. Atau kita lihat sholat berjamaah dari asar, katakanlah asar sampai maghrib, dia masih duduk di situ. Kapan sholatnya? Kan didatangin, dinasehatin. Itu sebagai cinta kita kepada orang itu. Ya, begitu. Nah, terkait tahun baru, tadi itu dalam mubadir. Kan mubadir itu haram hukumnya ya. Kita tidak boleh bersifat mubadir. Mubadirnya di mana? Ya, petasan itu ada harganya. Betul nggak? Trompet ada harganya, petasan ada harganya, hura-huranya juga ada harganya. Ya, artinya kalau ada nggak yang orang, kita kira kalau misalkan ada orang tiba-tiba di depan rumah bakar duit 100-an ribu atau 1000-an tapi 100.000 gitu ya. Kira-kira orang yang lihat akan mengatakan apa? Gila dia gitu. Gitu nggak? Nah, petasan 100.000 dibakar gitu. Mubadir nggak? Mubadir. Dan ini tidak boleh. Selain itu apa? Mengganggu orang lain. Boleh kita mengganggu orang lain? Nggak boleh. Tahu-tahu di atas rumah kita jedar gitu ya. Kaget gitu. Belum lagi kalau ternyata ada orang yang sakit, nambah lagi dosanya. Ya. Terus apa lagi selain itu? Bergadang malam. Ya, ingat Bang Haji kan, nggak boleh bergadang kalau nggak ada artinya. Kalau udah bergadang malam, bangunnya yakin bangun subuh. Ya, sehingga banyak postingan ini awal yang buruk. Kenapa? Salat subuh hanya 4 orang. Kan begitu. Ya, ada postingan teman-teman begitu. Tahun 2022 awal yang buruk. Salat subuh biasanya full, tinggal 4 orang misalkan, biasanya satu baris misalnya. Kan begitu. Ya. Dan banyak yang lainnya gitu. Dan selain itu memang itu adalah tasabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian lagi Bapak dan Ibu sekalian, biasanya anak muda ya, Valentine Day. Ini salah satu bagian. Kan begitu. Valentine itu kan sejarahnya juga bagaimana? Itu orang kafir. Ya, walaupun namanya adalah hari kasih sayang dan Islam sangat menganjurkan kasih sayang sesama kita. Bahkan kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi pun harus kasih sayang, begitu ya. Akan tetapi ketika sudah masuk perayaan seperti itu, ya, maka ini bagian dari tasabuh
yang tidak boleh dikerjakannya atau harus dijauhkan. Yang kemudian banyak terjadi juga yang lainnya adalah ulang tahun. Ya, ulang tahun anak-anak misalnya. Padahal belum ngomong aja belum bisa gitu, jalan juga belum bisa, udah diulang tahunin sama siapa? Sama bapak ibunya gitu. Masih kecil aja nggak tahu, masih bayi, ulang tahun yang pertama, ke-1 misalkan. Nanti kedua, ketiga dan seterusnya. Padahal ulang tahun itu bapak dan ibu tadi sempat anak baca ulang tahun itu dari mana sih asalnya? Biar kita ini ya, biar kita tahu gitu. Saya bacakan ya, nggak apa-apa ya. Sampai jam berapa? Masih banyak. Ya, biar kita ini nanti kalau misalkan jangan sampai kita kalau ada melihat orang lain, kalau teman ya bisa dinasehatin. Nggak usah lah, itu juga bagian dari mubadir juga. Kan ulang tahun butuh biaya juga gitu kan. Dan apalagi ini adalah termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Kita lihat. Berikan dulu kesempatan kepada bapak-bapaknya sebagai ahli jalur kaum Masya Allah. Sebagai pemimpin tadi, kalau Anas sih melihatnya Pak Sabar dulu yang tunjuk. Oke, ikhlas ya Pak Anas ya. Apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tasawuf dengan orang-orang kafir itu masuk ke pembatal keislaman. Gitu aja. Tasawuf apalagi sampai mengikuti ibadah dia gitu. Oh iya. Matiin aja. Iya. Iya. Kok masih bunyi dimatiin? Baik. Nah, apakah tasabuh dengan orang kafir itu masuk pembatal keislaman? Tentunya kan harus dirinci atau diperjelas tasabuhnya dalam hal apa. Kalau tasabuh hanya dalam hal pakaian, ya maka tidak termasuk. Ya, kalau tasabuh sampai ke akidah atau sampai ibadah, akidah dalam arti, kalau akidah ini kan keyakinan yang pokok ya harusnya sebagai salam. Kalau tasabuh benar-benar terjadi pada seorang muslim, akidahnya seperti akidah Nasrani, maka ya jelas. Akidah Nasrani apa? Tuhan itu Trinitas, kan begitu. Artinya Trinitas yang sesungguhnya, mereka itu meyakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Kalau seorang muslim meyakini ini, tasabuh dengan mereka, ya jelas ini kafir, karena termasuk kesyirikan. Mengakui ada Tuhan yang lain selain Allah, walaupun itu Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Dan ini jelas kafir terhadap Al-Quran yang mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Gitu. Dan ini jelas, ini adalah kekafiran. Akan tetapi tidak semua tasabuh kemudian menyebabkan kekafiran, seperti tasabuh dengan pakaian atau dengan makanan, gitu ya. Dan seterusnya. Walaupun di sini dikatakan laisa minna man tashabbaha bi ghairina, atau man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, akan tetapi bukan sekonyong-konyong setiap yang tasyabuh kemudian kafir. Seperti ada hadis yang mengatakan tidaklah beriman orang yang berzina ketika dia berzina. Jadi maksud itu bukan kafir orang yang berzina itu, tapi imannya itu sedang berkurang. Tidak sempurna keimanan dia ketika dia sedang berzina. Nah, memahami ini tentunya tidak bisa memahami dengan pemahaman sendiri, gitu ya. Harus melihat bagaimana penjelasan para ulama, sehingga tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kalau sudah sampai kepada akidah yang seperti tadi ya jelas ya, maka ini hati-hati, dan mudah-mudahan tidak ada ya terjadi di kaum muslimin kalau meyakini itu. Yang kita tahu sekarang memang masih ngotot-ngototan masalah mengucapin atau enggak ya, padahal itu sangat berbahaya. Tapi kalau sampai dia meyakini kemudian Tuhan itu ada 3, Anda rasa enggak sampai begitu, enggak sampai ke sana. Dan mudah-mudahan tidak sampai ke sana untuk kaum muslimin, gitu ya. Yang jadi perdebatan kan ngotot mereka ya, seolah-olah mengucapin itu harus, gitu ya. Kalau orang yang ngucapin seolah-olah salah gitu, atau seolah-olah jahat, seolah-olah nggak toleran, kan bukan begitu. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Ya, padahal. Ya, demikian ya Pak Sabaruddin dari Pasir Putih ya.
Cukup jelas jawabannya ya. Kemudian tadi dari sebelah sini Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasabuh yang baik itu contohnya seperti ini. Apakah kan ada orang merayakan dengan bakar jagung, bakar ikan, bakar ayam itu apa? Jadi di malam tahun barunya. Bahagia juga. Sebelum namanya Pak Anas juga sama-sama saya. Pak Aknas, kirain Pak Anas. Oke, baik Pak Aknas. Iya. Baik, kalau gini ya, kalau dia bakar jagungnya bukan di malam tahun baru dan bukan dalam rangka merayakan tahun baru, maka ini nggak tasabuh. Itu baik sekali itu. Apalagi saya dibagi. Apalagi bagi-bagi tetangga gitu kan. Iya, masalahnya itu. Masalahnya di malam tahun baru dan dia berniat memang merayakan gitu. Kalau pas kebetulan di itu, pas ada acara di itu, kalau bisa memang dihindari ya, jangan, supaya orang nggak menyangka bahwa itu orang-orang pada berjenggot, pada pakai gamis kok bakar-bakar di malam tahun baru, merayakan tahun baru ya gitu kan, akan nuduhnya begitu kan. Ya jangan, dihindari lah di situ gitu. Nah, kalau tadi misalkan kalau pas kebetulan sekali mau nggak mau di malam tahun baru acaranya gitu, acara makan-makan atau acara syukuran apa, ya kalau dia nggak berniat untuk merayakan ya berarti bukan gitu ya, entah bakar jagung, entah bakar kambing, entah makan soto, minum kopi, itu bukan, asal jangan diniatkan, jangan itu. Tapi kebanyakan kaum muslimin, sebagian ya, bahkan kebanyakan di sini itu memang benar-benar menunggu merayakan gitu ya, karena memang udah jadi, menurut mereka jadi biasa, karena mungkin belum mendengar nasihat-nasihat seperti ini, kajian-kajian seperti ini. Jadi tadi ya yang dimaksud, adapun yang dimaksud tasabuh yang baik adalah tasabuh mengikuti orang-orang soleh, Pak. Kalau misalkan di sini ada orang-orang soleh, tiap hari dia pergi ke masjid menggunakan jubah, menggunakan sarung, menggunakan peci, kemudian kita anak muda atau kita ngikutin bapak itu kan orang soleh, kita ikutin, itu boleh, baik gitu ya. Itu tasabuh juga, itu kan tasabuh menyerupai gitu kan, menyerupai atau mengikuti begitu, sehingga ini tasabuh yang boleh. Makanya tadi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti satu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Kalau kita mengikuti orang-orang yang baik, maka kita termasuk bagian dari orang-orang baik itu, insya Allah kan begitu ya, walaupun realitanya kita tidak sebaik mereka gitu. Nah ini keuntungannya tasabuh mengikuti orang yang baik, insya Allah akan berefek baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Dengan ucapan ulang tahun itu. Iya. Kan orang-orang muslim suka mengucapkan barakallahu. Wah, iya. Termasuk kaitannya dengan Iya. Iya. Ya, sesuatu yang enggak Islam tapi enggak Islami kemudian di-Islam-islamikan gitu ya. Barakallahu fi umrik, memang itu doa. Sebenarnya kan kalau di Indonesia kan semoga Allah memberkahi umurmu gitu kan. Ya, itu kan cuma bahasa. Ya tetap aja kalau dia maksudnya adalah ketika di ulang tahun itu dan iya, kalau misalkan orang tua kemudian mengulang tahuni anaknya, dia mendoakan seperti itu, ya secara umum dia bagian dari ulang tahun itu gitu ya. Dan tidak akan mengurangi atau tidak akan menjadikan ulang tahun itu jadi Islami gitu. Sama sekali tidak. Kan doa cuman doa bahasa Arab gitu kan. Kalau di bahasa Indonesia kan apa tadi ya, semoga Allah memberkahi umurmu gitu, sehingga enggak sama sekali menjadikan dia legal gitu dalam Islam begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau orang Arab ngomongnya bahasa Arab semua. Ulang tahun dari awal sampai akhir Arab semua gitu. Kalau ada tausiahnya juga Arab semua ya. Jadi memang agak unik juga ya. Iya. Perayaannya nggak pakai kue, pakai nasi kuning. Jadi di Indonesia. Iya benar. Ya. Ini kita lanjut ya, kita cukupkan pertanyaan dari bapak-bapak karena kasihan ibu-ibu di belakang sudah menunggu. Ya, yang pertama ini panjang ya Ustaz ya. Kita bacakan saja. Monggo. Iya. Ini ada prolog kemudian ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di luar tema, Ustaz. Enggak masalah ya. Ya nggak masalah. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab, kalau bisa ya. Maaf, di luar tema. Kalau saya berkunjung nginap di rumah saudara saya, di sana banyak dipajang foto-foto keluarga. Tapi di kamar saya tidak ada.
Pertanyaannya adalah, apakah di kamar saya malaikat juga terlarang masuk ke kamar saya, dan apakah bisa mengurangi pahala saya karena banyak kemungkaran dalam rumahnya? Apa hukumnya sholat di sekitarnya banyak pajangan foto keluarga dan mereka selalu menyetel musik? Apakah saya berdosa, Ustaz? Bagaimana dengan musik Islami? Apakah dibolehkan? Iya. Luar biasa. Baik. Gini ya, yang pertama wallahu a'lam bishawab, apakah malaikat masuk ke kamar yang khusus itu ya? Tapi secara umum di dalam hadis dikatakan memang malaikat tidak masuk rumah yang ada gambar, ada patung, termasuk ada anjing gitu ya. Boleh jadi malaikat tidak masuk sama sekali ke rumah itu, walaupun di bagian tertentu ada yang tidak ada gambarnya begitu katakanlah. Tapi itu kan bagian dari rumah itu. Secara umum malaikat nggak mau masuk ke rumahnya, gitu ya. Jadi wallahu alam. Kalau kita berharap sih mudah-mudahan malaikat tetap masuk. Soalnya kan tadi ibu ada di situ ya, ibu yang insya Allah solehah ini ada di situ. Tapi kita nggak bisa memastikan itu. Tapi secara umum ini pelajaran bagi kita bahwa di rumah-rumah kita hendaknya kalau tidak terpaksa sama sekali, nggak usahlah dipajang foto-foto. Ya selain tadi juga kan kalau ada orang yang kagum jangan ini Jenderal Anu misalkan fotonya, nanti jadikan bisa menjadi ain. Itu wisuda doktor misalkan ya, itu bisa jadi menjadi ain gitu ya. Itu bisa jadi sarana begitu. Tapi selain itu tadi yang paling penting adalah kita mengikuti bagaimana arahan Rasulullah SAW agar tidak memanjang foto begitu ya. Kemudian kemudian di situ menyetel musik. Sebenarnya begini ya, itu kan tergantung bagaimana kita. Toh bukan kita yang ridho gitu ya dengan musik-musik dangdut atau apa segala macam gitu ya. Sehingga kita tidak termasuk terkena hukumnya kecuali kita ridho atau kita menyengaja gitu ya, atau kita menikmati gitu, atau kita nggak risih gitu ya. Itu begitu. Memang walaupun ini ada perdebatan ya di kalangan para ustadz atau pemahaman kaum muslimin tentang hukum musik. Tapi kalau musik yang mengajak kepada kemaksiatan ini jelas haramnya. Misalkan sebentar ada musik dangdut ataupun musik alternatif, musik rock, musik pop yang liriknya mengajak pada perzinahan. Gitu kan anak-anak muda biasanya begitu ya, pacaran, memuji perempuan, memuji laki-laki, ya kemudian ya seolah-olah ingin menyerahkan semuanya kepada pacaran itu jelas haram. Atau liriknya mengandung kesyirikan, ternyata memuji dewa-dewa, memuji itu, ini haram jelas gitu ya. Nah di samping itu ya walaupun yang lebih selamat kan kita menghindari atau tidak atau mengambil hukum bahwa itu haram gitu, sehingga kita lebih selamat. Kalau ternyata itu tidak haram, musik yang islami ya ini ya, maka kita kan tidak bukan kewajiban gitu ya, sehingga kita tidak. Kalau kita mengambil itu ya, haram, berarti kita selamat gitu, lebih selamat. Nah, seperti ada perbedaan. Ini ini boleh atau ini terlarang. Ini boleh atau ini bid'ah misalkan. Ini hanya boleh ya. Oh itu boleh. Ada yang mengatakan itu pengerjaan atau ibadah boleh, ada yang mengatakan itu bid'ah. Antara boleh sama bid'ah nih ya, bukan wajib sama bid'ah gitu. Sehingga kita lebih baik meninggalkan. Kan itu kalau boleh itu hanya boleh. Kalau bid'ah atau terlarang ini tidak boleh berarti. Sehingga yang meninggalkan lebih selamat. Begitu. Kecuali ada yang mengatakan wajib, ini mengatakan haram. Oh ini yang kuat mana nih gitu. Tapi jarang seperti itu antara wajib sama haram. Biasanya antara boleh sama tidak boleh gitu. Sehingga kalau kita meninggalkan atau kita mengambil pendapat yang tidak boleh, ini lebih selamat begitu ya. Terus apakah sholat di situ bagaimana ya? Iya. Kalau tidak bisa sholat kecuali di situ ya sholat di situ. Kan begitu. Terus masa ya mau nggak sholat kan nggak mungkin ya. Tidak bisa sholat kecuali di situ ya sholat di situ. Kalau bisa sholat di tempat yang lain saat waktu sholat ya silakan keluar dan sholat di tempat lain. Oh nggak mungkin nunggu sholat kemudian goyang-goyang. Kenapa? Karena ada musiknya gitu. Sholat malah dangdutan kan nggak mungkin juga gitu ya. Ya menyingkir.
misalkan ke masjid, ke musola, atau di tempat yang lain. Tapi insya Allah ibu tidak berdosa, ya, karena yang memasang foto bukan ibu, yang menyetel musik dangdutan juga bukan ibu, gitu kan. Kemudian tadi sholat di situ karena terpaksa, nggak ada tempat yang lain, ya, harus sholat. Kemudian ya sholat di situ nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ya jawab dari pertanyaan salah satu dari jemaah kita di ibu-ibu ya. Kemudian masih ada satu lagi yang sama ya sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita bicara nikmat aja? Nikmati saja di dunia, nikmati aja apa yang ada. Dihadapi kita. Ya, hadapan kita ya. Ya, hadapan kita mungkin ya. Ya. Apakah benar Ustaz Perkataan itu? Nah, semakin banyak menikmati dunia, semakin sedikit menikmati di akhirat. Iya. Artinya orang yang sudah menikmati dunia, akhiratnya nanti sedikit gitu ya. Iya. Menikmati di akhirat. Kalau tidak boleh, dalilnya apa Ustaz? Apa hukumnya foto-foto sama keluarga atau selfie-an, jalan-jalan berkumpul dan nginap, ya? Dan malam mereka jamaah sholat jamaah di sekitar kalau saya ya intinya jalan-jalan kumpul-kumpul selfie-selfian ya, tapi ini hukumnya apa gitu ya? Hukumnya apa gitu ya, dan menginap gitu ya, gitu. Iya. Baik, banyak jadi lupa semuanya. Pertama ini apa namanya, nikmat di dunia. Oh iya. Boleh nggak? Nikmat di akhirat Iya, gitu. iya tadi boleh nggak kita bilang nikmatin aja gitu kan di dunia? Ya kalau ngomong itu nikmatin aja silakan boleh. Akan tetapi ingat, semua yang kita nikmati akan dimintai pertanggung jawabannya. Termasuk kesehatan yang kita nikmati, waktu luang yang kita nikmati akan dimintai pertanggung jawabannya. Apa namanya? Nikmat ataupun rezeki, tadi harta dan sebagainya, termasuk anak-anak yang kita miliki, semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya. Nggak ada yang enggak. Kan ada sebuah hadis yang mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Dia akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya. Ada yang mengatakan 4 hal dalam hadis itu. Di antaranya ya, umurnya dihabiskan untuk apa, gitu kan? Kemudian apa lagi? Ya masa mudanya, gitu kan? Kemudian termasuk hartanya didapatkan dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Ya, termasuk juga ilmunya, sudahkah dia amalkan? Gitu. Itu ditanya, nggak akan lepas dari itu dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya boleh orang mengatakan silakan kita nikmatin aja hidup di dunia ini foya-foya, tapi ingat akan bertanggung jawabkan, ya. Nah kemudian apakah kalau kita sudah mendapatkan di dunia kemudian di akhirat nggak akan dapat? Ya boleh jadi demikian, ya, dan banyak pernyataan para ulama yang mengatakan demikian. Jadi orang yang paling sibuk di dunia, ya, sibuk dengan kebaikan-kebaikan, sibuk dengan ibadah, pokoknya sibuk dia, nggak santai gitu ya. Maka dia akan menjadi orang yang paling santai di akhirat. Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Dan sebaliknya, orang yang paling santai di dunia, di akhirat dia akan paling sibuk, sengsara, sibuk dengan adab, gitu ya. Jadi orang yang paling sibuk di dunia, dia berdakwah setiap hari, ya, kemudian dia sholat, kemudian dia ibadah yang lainnya, kemudian dia memberi manfaat kepada orang lain, kemudian dia beraktivitas atau aktif di kegiatan-kegiatan positif lainnya, sibuk dia, nggak ada waktu untuk leha-leha. Nggak ada waktu untuk nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, bergadang malam, ngobrol, nggak karu-karuan, nggak ada. Maka dia akan menjadi orang paling santai di surga. Maksudnya dia menikmati surga. Dan sebaliknya, orang yang paling santai di dunia, ya, mau dari pagi sampai sore, minggu gitu ya, boro-boro iya, boro-boro ke masjid, boro-boro salat jamaah, padahal santai gitu. Maka dia akan menjadi orang yang paling sibuk, paling sengsara di akhirat. Ya, maksudnya dia akan mempertanggungjawabkan kesantaiannya di dunia, padahal dia punya kewajiban ibadah, ya, entah menuntut ilmu, entah sholat berjamaah di masjid, entah
tadi memberi manfaat kepada orang lain, ya, ibadah-ibadah yang lain, kemudian berdakwah dan sebagainya. Ketika dia tidak lakukan, maka ingat ada nasihat dari Rasulullah dalam hadisnya, nikmatani, ada dua nikmat, magbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia banyak terlalaikan atau terjatuh. Magbun, dirugikan. Istilah magbun itu istilah rugi dalam jual beli, tertipu, betul ya, magbunun, tertipu atau rugi, dibuat rugi dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ketika dia sehat, punya waktu luang, dia nggak beribadah kepada Allah, begitu. Nah, ini dua nikmat ini yang sering melalaikan, dan ini banyak terjadi di kaum muslimin. Itu ya artinya. Nah, ini kenapa ada satu hadis yang kaum muslimin itu dilarang bagi laki-laki ya khususnya ya, menggunakan emas atau sutra dan juga sutra. Sebab emas atau sutra itu bagian dia di surga. Nah, sedangkan orang kafir menggunakan itu semua. Dia dapat di dunia, di surga nggak dapat. Gitu. Nah, sedangkan orang Islam, orang-orang yang beriman, dia di dunia tidak boleh, dilarang menggunakan ya emas dan sutra tadi, kecuali orang yang berpenyakit kulit pakai sutra itu nggak mengapa, gitu ya. Karena sutra kan halus gitu ya. Kalau kulit sakit, penyakit kulit, pakai yang kasar-kasar, kemudian sakitnya tambah sakit misalkan gitu. Maka orang muslim khususnya laki-laki dilarang di dunia, dan dia akan mendapatkan memang jatahnya di akhirat nanti.